Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aneh mau nanya apa sih gitu. Apa yang kita perlu pelajari dulu di tahap basic? Aneh baru aja ikut kajian. Kadang kalau dengar kajian yang level tinggi, pala aneh puyeng. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih kepada yang bertanya dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pelajari sebagaimana tadi kita sampaikan, ilmu tentang iman. Itu rukun iman harus antum pelajari. Ilmu tentang ibadah-ibadah yang wajib, yang keseharian, yang fardu ain buat antum. Lalu adab, dan di majelis ini kita akan mulai dengan adab. Untuk saling mensupport dengan majelis-majelis dan ustadz-ustadz yang lain, dan agar adab kita juga semakin baik karena kita merasa minim tentang masalah ini. Wallahu ta'ala misal. Dan semoga puyeng antum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ibu dengan satu anak balita yang sangat aktif. Kebetulan tidak ada yang bisa dititipkan anak saya untuk kajian langsung. Saya hanya rutin streaming. Alhamdulillah, apakah ilmu saya tetap berkah? Ini saya bisa datang karena alhamdulillah hari ini kakak saya tumben bisa dititipin anak. Salahkah saya sering iri dengan suami yang bisa rutin kajian langsung? Dan ketika dia libur, bolehkah saya minta gantian suami yang jaga anak saya yang kajian langsung? Iya, jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Yang pertama, pertanyaan beliau menunjukkan beliau punya semangat, beliau punya hasrat, beliau punya effort untuk datang ke majelis, dan semoga Allah berikan pahala. Yang kedua, pesannya tidak mengharamkan streaming. Toh juga ini di-streamingkan. Tetapi Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kalau masih bisa datang, datang. Kalau masih bisa hadir, hadir. Walaupun capek, walaupun kita harus menempuh perjalanan yang tidak pendek waktunya, 2-3 jam di Jakarta memang cukup menguras energi pada hari ini. Tapi kalau kita lihat Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Musayyib, mereka 1 bulan untuk 1 hadiah, maka kita nggak ada apa-apanya. Dan yang kedua, ingat, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini teori harus kita ulang-ulang. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri. Kaidah ini kaidah para ulama klasik kita. Dan ini disampaikan oleh para ulama kontemporer. Seperti saya dengar dari lisan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau tekankan itu, kita belajar buat diri sendiri. Ketika ada faedah, ada manfaat, ada maklumat, itu buat diri kita, bukan kita tembakkan ke saudara kita. Jadi ketika kita dapat ilmu, pentingnya datang ke kajian, bahwa datang ke kajian dengan usaha yang lebih keras, effort yang lebih banyak, itu lebih berkah daripada yang hanya mendengarkan via media. Itu bukan berarti kita suudzon sama saudara kita yang via streaming, bukan berarti kita meremehkan saudara kita yang hanya dengar via radio. Kenapa? Mungkin mereka ada uzur, bukan karena nggak mau datang. Seperti ibu ini, jazakallah khairan, karena punya anak, dan itu berat memang, apalagi masih balita. Jadi kita kasih uzur buat saudara-saudara kita,
tapi kita idealis untuk diri kita. Yang jadi masalah nih, tanpa sadar kaidah kita idealis dalam menilai orang lain, tapi gampang kasih udzur buat diri sendiri. Makanya nggak sukses-sukses. Makanya banyak jiwa yang kerdil. Karena orang-orang yang berjiwa besar itu kasih udzur buat saudara, tapi idealis buat diri sendiri. Makanya kan kata para ulama, iltamis li akhika sab'ina udhra. Kasih udzur sampai 70 kali. Kalau udah sampai yang ke-70 udzur masih nggak kena juga, masih nggak cocok juga, katakan la'alla lahu udhran la'arifu. Bisa jadi dia punya udzur yang saya belum kepikiran. Jadi sekali lagi, bagi yang bisa datang, datang. Bagi yang tidak bisa datang, silakan gunakan media. Jadi media ini untuk backup, bukan untuk menggantikan, untuk mendukung. Media itu second opinion ketika kita nggak bisa mendapatkan first opinion, yaitu datang ke majelis ilmu, karena jelas itu lebih berkah. Adapun pertanyaan yang kedua, boleh nggak iri dengan suami? Boleh. Ini ghibthah kata Nabi SAW. Iri hal yang positif tanpa berharap hal itu hilang dari saudara kita. Dan hal yang positif itu sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis tentang itu, tapi nanti kita bahas pada saatnya. Yang ketiga, boleh nggak gantian sama suami? Jawabannya boleh. Ini kan metode Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang ganti-gantian dengan tetangganya. Jadi ini metode yang digunakan oleh para sahabat. Tapi kalau bisa jalan bareng itu lebih afdol. Wallahu taala bisawab. Apakah bisa seorang penuntut ilmu syar'i menggabungkan antara belajar, zawaj, dan mencari ma'isyah? Ahsanallahu ilaikum. Ya, zawaj itu nikah. Jadi apakah bisa seorang penuntut ilmu syar'i menggabungkan antara belajar, nikah, dan mencari ma'isyah? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Jawabannya bisa dengan syarat. Jangankan zawat, yang lebih dari itu bisa. Asal kita harus jujur nilai diri kita. Bisa nggak kita mengamalkan hadis Nabi SAW, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap pihak haknya masing-masing. Dan ini mindset yang harus kita prioritaskan. Jadi logika usul fikih, ini logika usul fikih mengatakan, dan logika usul fikih ini bagus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama kita hadirin, apalagi kaidah-kaidahnya, kaidah usul fikih, kaidah hadis, kaidah tafsir, itu bukan hanya bermanfaat dan berguna di bidang-bidang itu, tapi itu untuk kehidupan real kita kalau kita cerdas menggunakannya. Logika usul fikih mengatakan al-jam'u aula mina tarjihi in amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan, lebih diupayakan daripada tarjih jika memungkinkan. Apa arti tarjih? Tarjih itu mengedepankan satu dalil dan menyisihkan yang lainnya. Jadi tarjih itu kalau udah mentok nggak bisa digabungkan, mau nggak mau kita tarjih. Jadi sekali lagi, logika usul fikih mengatakan al-jam'u aula mina tarjihi in amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan, lebih diupayakan dibanding tarjih. Apa arti tarjih? Tarjih itu mengungguli satu dalil dan menyisihkan dalil yang lebih lemah. Jadi menyisihkan dalil yang lebih lemah. Yang lebih kuat kita unggulkan, kita kedepankan, yang lemah kita sisihkan. Artinya dalam hidup, ketika kita berhadapan dengan amal soleh, kenapa amal tersebut dinamakan amal soleh? Karena amal tersebut punya dalil, kan begitu. Jadi dalam hidup selalu berpikir gimana saya gabungkan selama bisa. Kalau udah mentok nggak bisa digabungkan, baru pilih dengan menggunakan fikih prioritas.
Jadi selalu berpikir demikian, gimana saya gabungkan, jadi kalau ada belajar, ada nikah, ada mencari maisha, antum harus berpikir dulu gimana cara saya gabungkan semuanya. Harus jujur, harus mengaudit diri sendiri. Kalau bisa bismillah, kalau enggak jangan dipaksa. Dan ini penting banget, ini positif. Dan itulah artinya logika usul fikih ini sekarang kan ditiru oleh banyak pihak dengan nama apa? Win-win. Kan win-win solution begitu. Jadi win-win, dua-duanya untung. Jadi cari win-win terus. Win-win, win-win, win-win. Gimana cara menggabungkan? Dan kita yang paling tahu diri kita. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi nggak bisa dimutlakan. Ada yang bisa fokus, ada yang justru kalau nikah gagal fokus terus gitu. Mau makan ingat dia, tidur ingat dia, baca Al-Fatihah ingat dia, Al-Baqarah ingat dia, Ali Imran dia, nggak bisa, udah tunda dulu. Tapi ada yang memang harus menikah. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ustaz sekeluarga dan semua yang ada di majelis ilmu ini dan seluruh muslimin, amin. Amin, amin. Makasih kepada yang bertanya dan semoga begitu juga dengan beliau. Saya mau tanya, kalau ada lubang kecil di dengkul, itu sah tidak sholatnya Ustaz? Doakan juga semoga dapat istri solehah. Senyum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Yang pertama, lubang kecil di dengkul itu nggak ada kaitannya mendapatkan istri solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang di dengkul sah. Tidak termasuk pembatal-pembatal sholat, tidak termasuk pembatal-pembatal sholat. Dan pertanyaan ini salah satu trigger kita untuk belajar ilmu lagi-lagi dari basic. Jadi antum tuh harus misalnya belajar fikih ya, yang mempelajari apa rukun-rukun sholat, apa wajib sholat, apa sunnah-sunnah sholat, apa yang mubah dalam sholat, apa yang makruh, apa yang haram, apa pembatal. Biar antum mengerti bersikap. Tapi intinya itu tidak membatalkan sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kita tahu hadis riwayat Imam Abu Daud ya, yang salah seorang sahabat Nabi dipanah atau diinikan senjata sehingga beliau berdarah dan beliau terus melanjutkan sholat. Wallahu ta'ala bishawab. Dan juga Umar bin Khattab ketika ditusuk sampai lubang dan dalam riwayat ada beberapa riwayat, di antara riwayat Imam Malik dan lain sebagainya, itu kan Umar masih terus berupaya melanjutkan sholat tapi beliau nggak mampu. Itu benar-benar bolong, bukan apa? Ini apa nih? Bolong kecil, bukan? Itu bolong. Orang kan dalam riwayat dalam Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari, itu kalau minum keluar lagi itu air. Subhanallah. Itu bayangin, minum nih keluar dari sini. Itu Umar bin Khattab ketika beliau meninggal dan terbunuh secara tidak jantan oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang penuntut. Tadi kita belum doain ya. Mohon maaf. Ya, semoga yang bertanya dan yang mendengarkan dan yang berbicara mendapatkan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Loh iyalah. Betul. Kan saya punya istri, semoga istri saya tambah solehah gitu. Iya, iya. Loh. Antum yang punya istri nggak amin tuh? Amin kan? Nah. Ya, semoga istri-istri kita solehah semua. Semoga istri kita nambah, ya, nambah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang penuntut ilmu dan Ana ingin menikah. Kok pada curhat ke saya? Tapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan akan mengganggu kelancaran menuntut ilmu. Bagaimana kami para penuntut ilmu menjelaskan ke orang tua? Barakallahu fikum. Nggak semua orang diterapkan hukum yang sama. Ada yang direkomendasikan menggabungkan antara belajar dan menikah, ada yang nggak bisa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua,
antum paling tahu tentang orang tua antum. Antum paling tahu tentang orang tua antum. Gimana cara melobi mereka? Intinya gini, kita harus, yang pertama kita harus jujur. Intas dukilah yasduka, jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kedua, nasihat orang tua dalam masalah pernikahan tidak boleh kita gampang menolaknya, sebagaimana kita juga tidak 100% menerimanya secara mutlak. Kenapa demikian? Karena kita butuh nasihat dari orang tua loh sebelum menikah. Itu penting banget. Apalagi kalau orang tua kita objektif. Selama ini kalau kasih nasihat tajam dan tepat. Itu kalau bisa benar-benar dipertimbangkan. Artinya ketika orang tua kita nggak setuju, itu jangan langsung ditolak. Apalagi selama ini track recordnya orang tua kita dalam tepat, jitu dalam kasih nasihat. Kita butuh salah satu, sekali lagi salah satu nasihat sebelum menikah itu minta masukan dari orang-orang yang kita percaya. Apalagi ikhwah dan akhwat, apalagi kalau kita merasa kita udah ada perasaan sama dia, itu benar-benar kita butuh second opinion. Kenapa? Karena kata para ulama, kata Syekhul Islam misalnya, al-hubbu yu'mi, cinta itu membutakan. Jadi hukum asalnya orang yang mau nikah dan udah punya calon dan dia suka, hukum asalnya kurang objektif. Dan itu antum harus patrikan ke diri antum, saya kurang objektif, saya kurang objektif. Dan itu bagus, sehingga antum akan nanya ke yang lain, bukan ngotot. Itulah enaknya kenapa dalam Islam itu tidak ada hubungan pranikah yang dalam, tidak ada hubungan pranikah yang dalam, tidak ada pacaran. Di antara hikmahnya agar hati itu tidak berlabuh sebelum waktunya. Karena kalau hati sudah suka, kita nggak objektif. Kita cenderung subjektif dan terbawa perasaan. Dan itu bahaya. Karena pernikahan keputusan besar. Kalau antum beli sendal jepit, nggak objektif, nggak ada masalah. Nggak ada masalah tuh. Antum bawa 10 teman antum, semua bilang nih sendal jelek. Antum kan udah demen, nggak nih bagus nih, bagus. Saking udah cinta matinya sama tuh sendal, pas pulang jelek, putus, udah tinggal buang, besok beli lagi, selesai masalah. Tuh sendal jepit. Ini nikah kalau nggak objektif fatal. Makanya, dan sekali lagi, tidak ada secara umum saya nggak bicara secara mutlak, tapi secara umum tidak ada pihak yang lebih tulus kepada kita, yang lebih tahu tentang diri kita daripada orang tua kita. Nah, kalau perangkat ini ada pada orang tua antum, benar-benar pertimbangkan. Tapi kalau antum sudah objektif dan secara objektif orang tua antum kayaknya kurang tepat kasih nasihat, maka next berikutnya lobby. Discuss. Selama yang orang tua kita masih manusia, dinamis, hadirin, dinamis. Orang tua itu masih manusia enggak? Masih. Kok bingung mikirnya? Masih. Jadi dinamis. Jadi kalau bilang mama nggak setuju, itu bukan kiamat. Antum mobil, antum pijitin kayak, kasih hadiah kayak, antum berangkatin umroh, iya, beliin tas buat mama antum. Udah, ibu-ibu kan dikasih tas sudah seneng, udah sami'na wa ta'na. Misalnya, artinya cari hati ibu lah. Udah nggak bisa kabur dari rumah. Terus pas akhir bulan minta uang jajan lagi, gimana? Jadi sekali lagi, lobby. Gini aja, betapa banyak di antara kita yang 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, setahun yang lalu benci sama dakwah, benci udah.
Tapi sekarang duduk di kajian, benci sama Islam, tapi sekarang senang. Nggak suka sama Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang simpatik. Manusia itu berubah-berubah. Jadi itu nggak deadlock, coba lobby dulu gitu. Ini masalah kita, lobbynya kurang. Allah Ta'ala bisawab. Terus doa sama Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukum men-share video kajian tapi kita belum punya ilmu yang banyak? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bukan syarat men-share kajian dari handphone atau dari gadget kita harus punya ilmu yang banyak. Syaratnya ada yang menjadi syarat, kita tahu kaedah menyebarkan ilmu. Karena nggak semua itu disampaikan, nggak semua disebarkan. Ali bin Abi Thalib dalam hadis Bukhari, ini hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala hasabi uqulihim atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan akal mereka. Apakah kamu senang gara-gara kamu salah share, gara-gara kamu salah ngomong, Allah dan Rasulnya didustakan sama dia? Jadi kita nggak harus punya ilmu yang banyak untuk men-share, tapi pastikan kontennya dan cara penyampaian ustadz tersebut cocok sama orang yang ingin kita kasih. Karena setiap ustadz punya karakter masing-masing, punya nilai plus masing-masing. Dan ada yang cocok dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D. Nah kira-kira nih, misal kita mau share ke adik kita cocok nggak sama tipikal yang gaya penyampainya seperti ini? Terus kontennya bagaimana? Sudah pas atau belum? Itu mungkin Allah Ta'ala misal. Lalu doa penting. Bagaimana menyikapi thalibul ilmi yang masih suka memfoto ustadz saat kajian yang jelas itu sudah menghilangkan esensi dan keberkahan ilmu? Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita lihat ada saudara kita seperti itu atau teman kita seperti husnudzon, ini penting, husnudzon, baik sangka. Mungkin dia nggak tahu, mungkin nggak ada maksud apa-apa. Mungkin dia belum mengerti apa yang kita pahami. Husnudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi esensi, ya sebaiknya yang kita tuju, yang kita cari itu bukan foto, tapi ilmu hadir. Karena kalau tujuan kita bukan ilmu, tujuan kita foto, terus kita posting dan seterusnya, lalu ada perasa bangga, senang, diakui, bahaya hadirin, bahaya. Man talabal ilma li ghairillah mukira bih. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk mencari wajah Allah, dia akan kena makar yang Allah berikan kepada dia. Itu kaidah dalam di tengah-tengah para ulama klasik kita. Itu bukan ayat, itu bukan hadis, tapi itu kaidah yang berlaku dan itu benar. Jadi sekali lagi hilangkan. Jadi jangan memfoto nggak ada ininya, nggak ada esensinya. Kita cari yang penting itu ayatnya, yang penting itu hadisnya. Dan kajian itu bukan menggiring seseorang ke pemateri, bukan. Kajian itu mengarahkan orang ke firman Allah Subhanahu wa taala dan ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ke pematerinya, bukan ke individunya. Apabila misalnya kita nih Allah berikan keistiqomahan kajian sampai 5 tahun ke depan. Ini kajian ini Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik sehingga bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Lalu di 5 tahun tersebut antum jadi fanatik sama saya, maka
kajian ini gagal. Kajian tuh gagal. Jadi fanatik sama ustadznya, fanatik sama pribadinya, gagal tuh kajian. Bukan itu. Itu bukan metode para ulama. Gimana kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan dari semua sisi, dan segala hal yang bisa memalingkan hendaknya dijaga, hendaknya diikat. Dan gak ada fadilah, gak ada dalil, gak ada perintah untuk memfoto ustadz tersebut, gak ada dalilnya, gak ada fadilahnya, gak ada. Barang siapa memfoto ustadz 5 kali akan dapat istana di sorga, kan gak ada, gak ada. Yang ada itu didengarkan dengan seksama. Itu metode al-istima'. Foto kan mecah konsentrasi. Sebagian ulama dulu hadirin, sebagian ulama dulu pas nulis, ini lagi nyatet nih di kajian, lagi nyatet, habis penanya, tintanya habis. Apa yang dilakukan? Langsung detik itu dia kasih sayembara. Siapa yang punya pena, saya kasih 1 dinar. 1 dinar, siapa yang nggak mau? Akhirnya dia ada yang mau, dia bayar 1 dinar sehingga dia bisa terus menulis. Kata para ulama, dia bisa nyari ke tukang jualan di sana dengan harga yang jauh lebih murah. 1 dinar berapa? Tadi 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas 500.000, ya berapa? 2,5 juta tuh. 2,5 juta. Dia sayembara. Siapa yang bisa kasih saya pena sekarang juga, saya kasih 1 dinar. Karena dia tidak mau kehilangan momentum. Karena dia nggak mau keluar dari majelis lalu miss yang ada dan dikaji di sana. Itu para ulama kita. Nah, kalau antum foto kan konsentrasi pecah dan mengganggu orang. Ganggu orang kan zalim hadirin. Nggak boleh ganggu orang. Orang jadi lihat, apalagi ada blitznya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan, ingat firman Allah lah, ruhama'u bainahum. Para sahabat itu ruhama'u bainahum, saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi jangan galak-galak, jangan dijudesin, jangan diteriakin, woi, foto woi, kok woi sih, aduh, bahaya hadirin. Jadi kita harus inilah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Kaifa yajma' talibul ilm baina dirasa fil jami'ah waz zawaj? Zawaj lagi nih. Gimana menggabungkan antara belajar dan menikah? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Udah kan dijawab tadi ya? Udah. Kayak banyak yang jomblo ya di sini ya. Ini jam berapa ngomong-ngomong hadirin? Kok saya nggak pulang-pulang? Aduh, udah jam 9 kurang 5. Cukup ya. Sebelum kita tutup, masih ada ini nggak saya? Masih ada bekal. Ya, masih ada lagi 1. Saya mau tanya sama akhwat ya. Ada mic nggak sih? Oh, nggak ada. Oke, sama ikhwan aja. Siapa yang bisa sebutkan hadis Nabi SAW dan siapa perawinya? Siapa di kitab apa diriwayatkan tentang semangat orang-orang yang mempelajari ilmu agama? Itu ulang lebih dari 3 kali loh. Siapa, Mas? Namanya siapa antum? Ya, Ahmad. Gimana, Mas? Riwayat siapa? Masya Allah, luar biasa. Betul. Riwayat Imam Ahmad. Ini nggak ada kamera kan, berarti harus di sini. Biar nggak. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kita nggak kejar setoran karena ini kajian rutin. Yang penting pesannya dan message-nya sampai.
Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim mengatakan, sebentar. Ibnul Qayyim mengatakan orang-orang beriman itu ketika setelah selesai mengerjakan ibadah, maka mereka memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Karena ketika kita pulang dari pengajian atau mungkin pulang dari sholat 5 waktu dari masjid, itu di tengah-tengah perjalanan salah satu doa yang bisa kita baca adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Dan sekali lagi pesan pada malam hari ini, sungguh-sungguh dalam belajar sesuai dengan kemampuan kita, dan kita kasih udzur jika ada orang yang tidak mampu melakukannya. Dan yang kedua, kita harus bertahap, pelan-pelan, step by step, satu demi satu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.